Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andrianto dengan NIM 080111 282 429 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Excel yang di lembar pertama. Saya akan menjelaskan tentang cara mencari nilai angka, huruf, dan keterangan. Untuk nilai angka itu didapat dari nilai tugas yang berbobot 10%, kuis 15%, UTS 35%, dan UAS itu 40%. Untuk data manual yang saya masukkan yaitu ada nama, NIM, dan nilai dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Untuk mencari rumus dari nilai angka itu dengan cara memasukkan sum produk, lalu memasukkan bobot nilai nilai dari tugas dikali dengan nilai tugasnya, lalu ditambah dengan bobot nilai dikali dengan nilai yang lainnya. Kemudian lanjutkan dengan nilai huruf. Di sini terdapat data kalau nilai huruf jika dia lebih dari 85 itu mendapatkan sangat baik atau A, lebih dari 71 itu B, lebih dari 56 itu C, lebih dari 40 itu D, dan lebih dari 0 itu adalah E. Nah, di sini saya menggunakan rumus yaitu IFS dengan memasukkan tabel nilai angka, dilanjutkan dengan keterangan nilai besar nilai, lalu didapatlah nilai huruf. Untuk di keterangan saya memakai rumus IFS juga dengan cara yang sama. Saya memasukkan nilai angkanya lalu nilai huruf dengan mengutip keterangan yang ada, lalu didapatlah hasil dari sangat baik dan di tabel di keterangan ini. Lalu saya juga masukkan di tabel grafiknya seperti ini, bisa dilihat. Dilanjutkan dengan di lembar kedua ini kita memiliki tabel yang pertama ada nama pembeli, barang yang dibeli, ID barang, nama barang, dan harga satuan. Lalu kita masukkan ke data nama pelanggan. Saya menggunakan rumus lookup. Dengan rumus VLOOKUP masukkan komponen-komponen yang sudah ada. Yang pertama yaitu kita memblok data ini, ID pelanggan dan nama pelanggan. Dilanjutkan, kemudian masukkan koma 2 dan 0, didapatlah hasilnya A01. Kemudian untuk ID produk dengan cara yang sama menggunakan VLOOKUP juga. Kemudian untuk nama pelanggan dengan menggunakan rumus yang sama. Untuk nama produk juga dengan menggunakan VLOOKUP juga, memasukkan ID produk yang ada pada tabel, kemudian memblok kolom E sampai G, yaitu kolom ID barang, nama barang, dan harga satuan, lalu dapatlah nama produk. Kemudian untuk harga satuan dengan cara yang sama juga menggunakan rumus VLOOKUP dan blok data yang ada di E3. Kemudian kita blok di nama produk, dilanjutkan dengan memblok di F1 sampai di G5 itu nama barang dan harga satuan, lalu didapatlah dengan harga satuannya. Lalu untuk quantity ini kita isi sendiri secara manual. Lalu dilanjutkan dengan total harga. Untuk total harga didapat dengan cara yaitu mengalihkan harga satuan dengan quantity produk, lalu didapatlah dengan hasil total harga. Untuk diskon kita tentukan dengan 15%. Apabila pembelian mencapai harga keuntungan, maka akan melakukan diskon 15% seperti di tabel ini.
saya memasukkan dengan rumus pertama dengan if, dilanjutkan dengan average, lalu memasukkan dengan memblok total harga, kemudian dilanjutkan dengan keterangan diskon 15% nya, lalu dapatlah diskon yang mendapatkan diskon. Untuk harga diskon saya menggunakan rumus if dengan 15%, lalu memasukkan H2, lalu dikalikan dengan harga diskonnya, lalu dapatkan harga diskon. Total harga dikali diskon dapatlah harga diskon. Ini lanjutkan dengan harga setelah diskon, yaitu menggunakan rumus if, lalu memasukkan keterangan, yaitu keterangan diskon sebesar 15%, lalu I2 dikali dengan harga diskon dapatlah harga setelah diskon. Untuk mencek data saya menggunakan rumus lookup. Rumus lookup di sini rumus lookup, lalu dilanjutkan dengan match 01 ini untuk melanjutkan ke data berikutnya, lalu menggunakan false yang berarti menyatakan himpunan itu benar atau sama. Kemudian dilanjutkan dengan filter. Saya menggunakan rumus filter untuk di sini karena data di sini filter nama pembeli yang mendapatkan diskon, filter, lalu memblok nama pelanggan dan nama produk, serta memblok nama diskon dan keterangan diskonnya. Kemudian dapatlah hasil data pembeli yang mendapatkan diskon. Ini saya masukkan secara otomatis, bisa saya rubah. Setelah saya ketik 1, maka nama Adelia yang akan keluar. Ketika 2, itu saya ketik 2 di sini. Ketik 2 di sini yang keluar. Pesan sebentar. Oke, saya ngetik 2 di sini, maka yang keluar adalah nama Laura Adelia. Lanjut ke sheet ketiga. Sheet ketiga ini kita mempunyai data fakultas, lalu ada bulan masuk, jurusan, gelar, jalur masuk, dan strata. Strata itu adalah gelar, yaitu pendidikan yang diambil, sarjana S1 atau S2 atau S3. Lalu untuk nama, data manual yang saya masukkan adalah NIM, nama. Untuk masukkan nama fakultas di sini sesuai dengan NIM NIM dari mahasiswa itu dengan cara menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang ada pada ini. Sebentar. Ini VLOOKUP, saya pakai VLOOKUP, lalu menekan live, dengan false seperti biasa, dan memblok B17 ini, lalu kita blok tabel fakultasnya. Dilanjutkan dengan mengetik angka 2, itu berarti di tabel kedua pada fakultas menggunakan false. Lalu untuk di jurusan hampir sama, itu menggunakan, tapi VLOOKUP diganti dengan tadi live, ini diganti dengan mid. Untuk strata VLOOKUP rumusnya sama, hanya blok tabel saja yang berbeda. Kalau ini tidak berbeda, memblok strata. Untuk jenjang dan rumus yang sama dengan VLOOKUP mid, lalu memblok jenjang. Jenjangnya itu di tadi 1, di sini pun ada 2. Lalu dapat hasil jenjangnya sarjana, magister, dan doktor. Untuk jalur masuknya
menggunakan rumus yang sama tetapi memblok di tabel jalur masuk. Dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk bulan masuk kita menggunakan rumus VLOOKUP juga, tetapi yang diblok pada tabel bulan, memblok seluruhnya lalu mengetik angka 2 karena yang kita butuhkan adalah nama bulannya, bukan angka dalam bentuk angka. Tadi dapatlah Agustus. Untuk tahun masuknya menggunakan sama dengan 2000 plus mid memblok B17 yaitu NIM, menambahkan angka 8 dan 2 yang menandakan urutan di tabel ini ke 8 dan pada kolom kedua. Tahun masuk pun sama seperti itu juga. Untuk di tahun keluar pun juga sama, tapi berbeda dengan untuk keterangan di sini saya ini 10 yang ada di 8. Sedangkan di nomor urut menggunakan right memblok B17 dan 3. Untuk gelar menggunakan rumus VLOOKUP plus mid, lalu diambil blok tabel jurusan dan gelar. Lalu diambil yang ketiga karena kita membutuhkan tabel gelar. Jadi ini 1, ini 2, dan ini yang ketiga. Kemudian lanjut ke filter. Untuk data fakultas saya menggunakan satu rumus saja karena semuanya NIM-nya hanya tertuju pada FMIPA pada tabel, jadi saya tidak menggunakan rumus kompleks. Saya menambahkan keterangan FMIPA karena tidak kompleks, jadi menyatakan kalau semua mahasiswa dari fakultas FMIPA. Kemudian untuk jurusan rumusnya agak sedikit berbeda. Saya menggunakan filter, saya memblok nama dan data jurusan, kemudian saya memasukkan rumus strip di sini tapi tidak dengan nama, soalnya untuk ini memiliki lebih dari satu jurusan. Seperti contoh saya akan masukkan ini seperti fisika, maka mahasiswa fisika akan keluar di sini. Ketika saya menggantinya dengan matematika lagi, maka yang keluar akan mahasiswa yang berada di jurusan matematika. Untuk di jenjang juga hampir sama rumusnya, hanya tabel blok saja yang kita beda. Untuk di begitupun juga dengan di jalur masuk, hanya membedakan tabel yang di blok. Kemudian untuk mencari NIM kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan memblok tabel nama di sini, lalu memasukkan seluruh tabel di sini, kemudian masuk ke match, memblok di bagian C di sini sampai ke bawah. C itu C34 di sini, untuk masukkan NIM, lalu masuk ke B di sini sampai AB sampai bawah, kemudian 0 plus 1 untuk melanjutkan data selanjutnya, lalu klik false. Kita coba untuk mengganti NIM-nya, maka nama keluar adanya dengan jurusan FMIPA Matematika Sarjana dan +42. Apabila kita mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.